Kids. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk tidur yang nyenyak dan mimpi yang indah, dan kami bersyukur bahwa Engkau telah membangunkan kami pada hari ini. Itu semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang lembutkan hati dan pikiran kami. Ajar kami untuk menaati setiap peraturan yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo Sobat Impact Kids, apa kabar? Semuanya sehat-sehat ya? Nah, aku berdoa supaya semua Sobat Impact Kids selalu sehat dan semangat untuk menjalani sekolah pada hari ini. Nah, Sobat Impact Kids, aku juga mau hidup sehat nih kayak Sobat-Sobat Impact Kids. Makanya barusan aku baru beres olahraga. Coba tebak olahraganya apa? Aku barusan baru beres main olahraga sepak bola atau soccer. Nah, siapa nih di antara Sobat Impact Kids yang hobinya main sepak bola atau futsal? Boleh tulis ya di kolom komentar, siapa tahu bisa bikin tim nih. Dan kita bersyukur juga karena tim Indonesia menang di ajang SEA Games dalam cabang pertandingan sepak bola. Yeay! Nah, Sobat Impact Kids, ternyata dalam olahraga atau dalam segala permainan ada yang namanya aturan main. Aturan ini dibuat oleh pencipta permainan atau pencipta olahraga tertentu supaya pertandingannya berjalan dengan teratur Sobat Impact Kids. Nah, aku sebutin ya beberapa peraturan yang ada dalam permainan olahraga. Permainan olahraga sepak bola maksudnya. Nah, contohnya adalah bola yang sedang dimainkan itu harus dioper atau disepak menggunakan kaki. Gak boleh nih bolanya dioper atau dilempar-lempar pakai tangan. Namanya juga sepak bola ya Sobat Impact Kids. Nah, peraturan yang kedua dalam permainan sepak bola, bola yang sedang dimainkan itu tidak boleh dikuasai hanya oleh satu orang. Jadi bolanya harus kita oper ke teman lainnya yang ada dalam satu tim kita. Nah, selain dua peraturan itu, masih banyak lagi peraturan terkait dengan olahraga sepak bola Sobat Impact Kids. Nah, tapi kalian pernah kepikiran gak sih apa yang akan terjadi kalau kita melanggar peraturan-peraturan yang ada? Apakah akan ada yang dirugikan? Kalau Sobat Impact Kids punya pendapat, boleh ya Sobat Impact Kids tulis di dalam kolom komentar. Aku kepikiran sih Sobat Impact Kids, kalau misalnya kita melanggar peraturan yang ada, pasti akan ada yang kena dampak atau kena kerugian Sobat Impact Kids. Nah, selain itu, pada saat kita melanggar peraturan yang ada, sebenarnya kita sedang bersikap egois loh Sobat Impact Kids, karena kita hanya memikirkan diri kita sendiri dan kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Kita nggak mikirin apa kepentingan orang lain. Itu namanya egois kan? Jadi sebenarnya bisa dibilang pada saat kita menaati peraturan, kita itu sedang menunjukkan kasih kita pada orang lain. Menaati peraturan sama dengan menunjukkan kasih kita pada orang lain. Kebayang hubungannya nggak Sobat Impact Kids? Kalau kalian mau tahu hubungannya, yuk kita baca dan kita hafalkan ayat hafalan kita hari ini dari 1 Yohanes 4 ayat 11. 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 11. Nah, Sobat Impact Kids, kalau hidup kita diibaratkan kayak permainan sepak bola, aduh, pasti kita udah banyak banget dapat kartu kuning, bahkan kartu merah Sobat Impact Kids, karena kita udah banyak melanggar peraturan yang diberikan oleh pencipta kita, yaitu Tuhan. Nah, mungkin bentuk melanggar peraturannya seperti bermalas-malasan, atau berbohong, atau menyontek, atau tidak taat sama orang tua, atau suka marah-marah, dan masih banyak lagi. Wah, kebayang gak sih betapa banyak peraturan yang sudah kita langgar yang berasal dari Tuhan. Dan gak hanya itu aja Sobat Impact Kids, pasti dalam setiap pelanggaran ada kerugiannya. Dan yang mendapatkan kerugian karena perbuatan kita adalah kita sendiri. Nah, kerugian yang paling besar yang dialami oleh seluruh manusia adalah hukuman maut.
hidup yang terpisah dari Allah Sobat Impact Kids. Kalau dalam sepak bola itu kayak dapat kartu merah, gak boleh lagi main, dan kita gak bisa masuk dalam tim nasional kerajaan Allah Sobat Impact Kids. Tapi kalau kita lihat dari ayat tadi ya, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, karena Allah mengasihi kita sedemikian besar, Ia mau mengutus anaknya yang tunggal, anaknya yang satu-satunya, untuk menanggung kesalahan dan kerugian yang kita buat sendiri Sobat Impact Kids. Nah, kebayang gak sih bahwa kita yang udah melakukan kesalahan dan kita yang harusnya dapat kerugian, tapi yang menanggung kerugian itu adalah anak tunggal Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan diselamatkan. Mereka akan diambil lagi dari hukuman maut, dan mereka akan dibenarkan Sobat Impact Kids dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadinya mereka nggak akan dapat kartu merah lagi, dan mereka bisa bergabung dalam tim nasional kerajaan Allah. Wah, senang banget ya Sobat Impact Kids. Nah, Sobat Impact Kids, dalam ayat hafalan yang tadi kita hafalin bareng-bareng nih, Tuhan yang sudah sangat mengasihi kita, yang menebus kita dengan harga yang sangat mahal, meminta kita untuk mengasihi satu dengan yang lain. Yang berarti Tuhan meminta kita untuk mengasihi orang tua kita, mengasihi kakak adik, mengasihi keluarga, mengasihi guru, teman-teman, orang yang gak kita kenal, bahkan orang yang gak mengasihi kita sekalipun Sobat Impact Kids, atau bisa dibilang musuh kita. Nah, kasih yang Tuhan ingin kita lakukan itu bukan sekedar bilang I love you, atau bukan sekedar bilang aku sayang kamu. Bukan itu Sobat Impact Kids. Tapi kasih yang Tuhan minta adalah kasih yang ditunjukkan melalui perbuatan. Nah, kita bisa lihat kayak Tuhan Yesus Sobat Impact Kids. Tuhan Yesus mengasihi kita, dan Dia nggak hanya bilang I love you ke kita, tapi Tuhan Yesus menunjukkan kasihnya dengan perbuatan. Dia mau datang ke dunia yang hina, Dia mau mati di kayu salib, mengorbankan dirinya untuk menebus kita dari hukuman dosa dan hukuman maut, sehingga kita bisa dibenarkan oleh Tuhan, dan siapapun yang percaya kepadanya tidak akan binasa dan bisa berkumpul bersama Tuhan lagi Sobat Impact Kids. Kebayang gak sih, kita waktu itu belum mengenal Tuhan, kita masih melakukan dosa, tapi Tuhan tetap sayang sama kita. Nah, Sobat Impact Kids, kebayang gak bagaimana cara menunjukkan kasih dengan perbuatan? Misalnya di keluarga, pasti di tiap rumah Sobat Impact Kids ada peraturan dalam keluarga. Misalnya harus tidur jam 8 malam, atau harus selesai mengerjakan PR sebelum bermain, atau harus menggosok gigi sebelum tidur, dan mungkin ada beberapa peraturan lain ya. Nah, pada saat Sobat Impact Kids sudah mengerti kalau Sobat-Sobat Impact Kids dikasihi oleh Tuhan, dan Sobat Impact Kids mau mengasihi papa, mama, dan kakak adik, pasti Sobat Impact Kids akan menaati peraturan yang ada. Nah, misalnya di sekolah nih, di sekolah ada peraturan tidak boleh terlambat masuk sekolah, atau tidak boleh menyontek dan harus mengerjakan PR. Nah, karena Sobat Impact Kids mengasihi Tuhan dan mengasihi guru dan teman-teman, Sobat Impact Kids mau taat pada peraturan. Jadi Sobat Impact Kids tidak telat, dan Sobat Impact Kids mau mengerjakan tugasnya Sobat Impact Kids. Nah, kadang-kadang ini nih yang susah, mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, atau tadi dibilang sebagai musuh kita. Nah, bentuk mengasihi yang Tuhan inginkan bisa berupa mengampuni mereka, mengampuni perbuatan yang mereka lakukan, atau bisa juga berbagi dengan mereka, atau bisa juga tetap ramah dengan mereka Sobat Impact Kids. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kasih kita dengan perbuatan kita. Nah, kadang-kadang kita mungkin merasa susah untuk melakukan perbuatan yang menunjukkan kasih itu ya Sobat Impact Kids. Atau mungkin beberapa Sobat Impact Kids lupa bahwa Tuhan tuh udah sangat mengasihi Sobat Impact Kids. Nah, tenang Sobat Impact Kids, jangan takut. Sobat Impact Kids bisa minta tolong kepada Tuhan supaya Tuhan menolong Sobat Impact Kids, supaya Sobat Impact Kids bisa merasakan kasihnya Tuhan lagi. Dan gak hanya itu, Sobat Impact Kids juga bisa minta Tuhan untuk menolong Sobat Impact Kids dalam menunjukkan kasih kita melalui perbuatan ke orang sekitar kita. Nah, siap Sobat Impact Kids untuk menunjukkan kasih melalui perbuatan? Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah menunjukkan kasih-Mu yang luar biasa, tidak hanya melalui kata-kata, tapi juga melalui perbuatan.
Kami bersyukur karena kami bisa merasakan kasih Tuhan dan karena kami bisa merasakan anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa kiranya Tuhan yang ampuni kesalahan kami kalau kami belum menunjukkan kasih kami melalui perbuatan kepada keluarga, teman, maupun orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami tidak bisa melakukannya kalau tanpa Engkau. Kiranya Tuhan yang tolong kami supaya kami bisa terus merasakan kasih Tuhan dan supaya kami bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kasih kami kepadamu dan kepada orang lain. Tuhan, kiranya Tuhan yang sertai hidup kami terus dan Tuhan yang tolong supaya kami bisa selalu menyenangkan Tuhan dalam apapun yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, Sobat Impact Kids, jangan lupa ya, kalau Tuhan sudah sangat mengasihi kita dan Tuhan meminta kita untuk mengasihi bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan perbuatan. Jangan lupa untuk minta tolong Tuhan untuk menolong kita dalam menunjukkan kasih kita melalui perbuatan. Oke, dan Sobat Impact Kids, sampai ketemu nanti ya. Semangat sekolahnya. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.